Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dan pertolongannya sehingga kita dapat hadir kembali dalam ruangan ini untuk thalabul ilmi. Kita lanjutkan lagi sekarang pertemuan faraid yang kedua. Yang pertama kemarin telah kita bahas mukadimahnya, sekarang yang kedua judulnya urgensi ilmu faraid. Urgensi itu artinya kepentingan. Atau kita boleh membahasakan kenapa sih kita mesti wajib belajar faraid. Saya harapkan nanti setelah selesai ini kita bisa mengerti, oh ya, karena inilah kita wajib belajar faraid. Pertama-tama, kenapa kita wajib belajar faraid? Tentunya yang utama adalah karena kita akan melaksanakan faraid. Ya kan, kita akan laksanakan. Jadi wajib kita. Nah, wajib yang kemudian kedua gitu ya, adalah karena faraid itu hukumnya wajib dan kalau tidak dilaksanakan Allah mengancam dengan neraka. Ada kewajiban sholat, tapi jarang ayat sholat itu barang siapa yang tidak sholat maka akan masuk neraka, enggak itu. Nah kalau ini faraidnya yang diancam dengan neraka, didahului dengan janji untuk dimasukkan ke dalam surga. Coba kita lihat, mari kita buka sama-sama surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya. 13 dulu. 13 itu janji Allah, 14 itu ancaman Allah. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan hukum Allah. Hudud ini artinya pidana, batasan, peraturan ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Itu 13 janji Allah dengan menyebut tilka hududullah. Yang 14 kita lihat, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, disebut lagi hududnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batas hukumnya, yudkhilhu naron khalidan fiha, Allah akan memasukkan dalam api neraka dan kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, sekarang kita konsentrasi memakai ilmu alat yang namanya munasabatul ayah. Munasabatul ayat itu gini, kalau ada janji atau ada ancaman dan kita tidak tahu ini umum atau khusus, maka kita pakai munasabatul ayat, kita lompat ke ayat sebelumnya. Nah, di mana itu ayat sebelumnya? Karena ada kata-kata hudud,
maka berarti ada peraturan yang disebut di situ. Sebab kalau kita nggak lihat ke ayat sebelumnya, nggak memakai ilmu munasabatul ayat, maka ini umum sifatnya. Barang siapa yang melanggar batasan Allah, ya zina juga batasan Allah, khamar juga batasan Allah, hudud Allah, ya kan? Apapun, membunuh hudud Allah, mencuri hudud Allah. Sehingga ayat ini menjadi umum. Tapi ayat ini adalah akhir dari cerita mengenai waris. Nah, namanya meninjau ayat dari munasabatul ayat, dari tingkatan nasabnya ayat gitu loh. Nah, kita lihat ternyata hudud yang dimaksud itu dimulai dari ayat 7 An-Nisa ini. Yuk kita buka 7, 8, 9, 10, ya kan? Ya, kita lihat dulu. Oke, itu 7 sampai 10 itu adalah ayat yang umum mengenai apa? Mengenai waris. Di mana letak hududnya di situ? Kita lihat, ya. Letak hududnya dari yang nggak boleh dilanggar itu, ya. Jadi ini makanya diancam neraka nih. Lihat baik-baik. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Di sini Allah mengatakan secara hakikat gini loh. Hei, laksanakan waris. Karena setiap laki-laki ataupun perempuan akan dapat harta waris dari orang tuanya atau kerabatnya. Itu hudud. Jadi nggak ada lagi cerita orang Islam bengong. Waktu ada yang mati di keluarganya bengong. Udah. Kalau diperingatkan sama salah ustadz, itu dibagi warisnya. Jangan, ibu masih hidup, gak enak. Berarti melanggar itu. Paham ya? Harus dihitung waris, karena bagi saya sudah tetapkan, bagi laki-laki, bagi perempuan, kalau ada kerabatnya atau orang tuanya yang mati, dia dapat. Itu huruf pertama. Maka ketika kita melaksanakan perhitungan waris, nggak bengong atau nggak menunda, bahkan menunda itu juga termasuk udah melanggar, maka kita masuk ke dalam surga. Munasabatul ayatnya gitu. Ini hududnya nyambung ke janjinya, nyambung ke ancamannya gitu. Itu namanya munasabah ayat. Paham ya? Satu hududnya. Yang ayat 8 lihat. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kamu ini kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkerabat, ya. Nggak mungkin kalau kamu, saya kan nyuruh kamu menerima waris, menghitung waris. Tiba-tiba ada orang yang bukan ahli waris, nggak ada hubungannya dengan acara kamu itu, bagi waris itu, datang gitu. Maka sadarilah bahwa Allah yang mengutus mereka untuk hadir. Allah minta kembali juga miliknya. Sini, melalui anak yatim itu, melalui apa yang hadir gitu. Itu hudud yang kedua. Jadi jangan sampai tidak dilaksanakan pembagian sedekah kepada yang hadir, yang bukan ahli waris. Memang tidak disebut wajib atau tidak sedekah sih, tapi ya unggah-ungguh bahasa Jawa. Ya pantes-pantes sih loh. Nah ada pembagian duit nih, anak yatim bengong aja, dikasih makan kagak, hanya lemper dong sama aqua satu gitu, suruh bengong gitu. Enggak, ini buat kamu nak. Katakan perkataan yang baik. Dia bukan ahli waris. Nah ini kemudian dalam fikih waris disebut dengan zawil arham. Ya, 3. Hah? Nggak ada ketentuan. Tapi yang paling hebat itu kalau orang yang hadir menerima pembagian waris itu setelah dihitung dengan syariat, itu memang dia hadir bukan karena uang, karena melaksanakan syariat. Oleh sebab itu ada kesempatan yang Allah berikan. Nah ini ada nih yang memang membutuhkan. Kamu kan udah kaya, kamu mobil 2, rumah panjang, ya rumah panjang ini. Misalnya habis gue disebut rumah kereta api.
Ngapain kamu nerima waris? Yaitu daki. Nabi pernah berkata begini, kami Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Qusay. Jadi yang melahirkan Nabi itu kan dari Qusay, tidak mau menerima zakat dan juga tidak menerima sedekah. Kami menerima hadiah. Sahabat tanya, kenapa ya Nabi? Sedekah itu dakinya manusia. Daki, tahu daki. Ada hadis itu baru dia sedekah itu daki. Makanya kemudian meminta-minta secara langsung itu dilarang. Karena itu, Anda minta kotoran kok. Tapi kalau Anda tidak mau buang kotoran juga konyol. Maka itu ada syariat sedekah, membuang kotoran, mensucikan harta. Ya, ini tingkat tinggi Pak Rudi ya, tingkat tinggi. Buat orang pelit mah susah nih ayat nih. Dah, sekarang yang ke-9. Ke-9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sambung langsung dengan 10. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. 9 dan 10 itu ada dua makna. Satu, bahwa Anda tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan tidak berdaya, apalagi anak itu belum balik. Kalau Anda nggak mau mewarisi harta, pada saat Anda hidup, hibahkan, hadiahkan. Jadi sejahterakan mereka. Waktu Anda tinggal mati, mereka nggak mikir lagi gitu loh, ada beras nggak di dapur segala macam itu. Itu satu. Yang kedua, yang ayat 10-nya, bahwa ada pembagian harta waris itu kepada yang berhak ini masih kecil. Maka pamannya, ibunya atau siapa menguasai harta itu. Bahwa belum pantas pegang duit loh, buka akun di bank aja nggak bisa. Ini duitnya 2,5 miliar, gua pegang dulu. Takutlah kamu pada Allah dengan nasib mereka itu. Maka yang paling bagus kita ikut sertakan yang namanya adat istiadat. Anak yatimnya diriin semua di depan kita, jatahmu segini rupiah. Nanti kamu ambil ketika kamu sudah bisa memegang uang. Balik. Wah, itu susah Pak dilaksanakan. Makanya masuk ke dalam hudud. Paham itu ya? Itu hudud yang sifatnya umum waris. Mulai ayat 11, 12 adalah ayat hisab waris secara rinci. Ayat 11 saya ulangi, dan 12 adalah pembagiannya. Ini hudud juga. Nggak boleh meleset dari angka itu. Contoh, Allah syariatkan kepadamu tentang bagian bagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini kalau fikih yang terangin sampai kata-kata perempuan sini, maksudnya begini. Oh, ini warisan jenis ahli warisnya adalah ahli waris nasabiyah bagian furu. Karena ini ayat untuk orang tua kan. Buat anak-anakmu berarti ahli warisnya bapak ibu, ya kan? Iya enggak? Sebentar. Makanya harus teliti nih. Lihat. Allah mensyariatkan wajib kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Jadi yang dituju sama ayat ini siapa? Orang tua. Kita nih yang punya anak. Allah pesan pada orang tua nih, bapak ibu, kalau kamu mati, anak-anakmu. Nah gitu loh maksudnya. Anak-anakmu. Berarti ini jenis pembagian waris dengan ahli waris nasabiyah. Keturunan, darah. Paham? Nasabiyahnya yang jenis apa? Jenis furu. Karena dia ada di bawah posisinya. Nanti ada, kalau anak yang mati, nasabiyah jenis usul. Orang tua yang dapat. Kemarin kan udah diterangin nasabiyah, sababiyah sama hawashi. Ya, terus
Ya, bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka sekian sepertiga, lengkap ini. Ini furu. Sekarang lari ke ayat 12. Ayat 12 adalah bagian untuk jenis ahli waris sababiyah karena pernikahan. Hai, para suami, kalau istrimu meninggal dan nggak punya anak, kalau kamu meninggal dan nggak punya anak, ya, maka istri-istrimu, istri meninggal ya, istri meninggal dan punya anak, jika punya anak, kamu suami dapat 1/4. Kalau nggak punya anak, kamu suami dapat 1/8. Istri juga begitu. Istri peroleh 1/4 yang kamu tinggalkan jika kamu tidak, dan seterusnya. Ini namanya ahli waris sababiyah karena nikah. Sekarang buka An-Nisa ayat 176. An-Nisa ayat terakhir di surat ini. Ya, namanya waris kalalah. Ya, di paling ujung. Dibuka semua Al-Qur'annya. Enggak apa-apa sekarang bingung tapi nantinya jadi ngerti. Ini ahli waris yang namanya campuran antara ahli waris nasabiyah furu dan hawasi. Hawasi itu artinya saudara ke samping. Lihat, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa padamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati tidak punya anak tapi punya saudara-saudara perempuan. Bagian saudara perempuan itu hawasi. Sedangkan orang tua yang ditinggal sama anaknya itu, dia nggak punya anak juga dapat. Bapaknya terdapat sekian, ibu dapat sekian. Nah itu, ini hudud Allah juga. Yang dalam ayat 13, kalau kamu laksanakan hudud ini, kamu masuk surga. Di ayat 14, kalau kamu tidak melaksanakan itu, bahasanya gini, barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya. Yang satu lagi, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Kan begitu kan? Ayat 13-nya taat, ayat 14-nya durhaka. Dan melanggar batas hudud Allah. Yang mana hududnya? Munasabatul ayat berkata, ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 11 gitu. Sampai sini paham gak? Jadi pertama sebab kita mesti wajib belajar waris, karena kita mesti melaksanakan waris. Melaksanakannya dengan cara belajar kan. Nah, kita harus belajar supaya kita tidak terkena ancaman Allah. Bengong nih, ada yang meninggal bengong nih. Waduh, berarti kamu gak pernah belajar waris dong. Bisa-bisa memang ada pembagian waris, tapi gak syariat. Udah sama rata aja, sama rata lah. Atau yang lemah, yang gak punya harta, dikasih lebih banyak, ya kan? Nah, kamu kan butuh, saya nggak butuh lagi gitu. Emang kelihatannya sih seperti berbuat baik kan, tapi batas Allah dilanggar, nggak hudud, nggak ikutin hudud. Ya itu nomor pertama. Nggak bingung kan? Apa saya kecepatan? Nggak ya. Permasalahannya di situ, sebab wajibnya belajar faraid karena Allah mengancam yang tidak memakai faraid ketika meninggal atau ada saudaranya meninggal, nggak ngitung secara waris, maka Allah berkata tilka hududullah. Ini batasan Allah udah diterangin di Quran, rinci. Ya. Mukhatabnya jadi orang-orang yang Islam. Oke? Nah, kita lihat sekarang janji dan ancaman Allah. Ada kata-kata durhaka pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu satu paket. Jadi kalau Allah memerintahkan wa ma yuti'illah wa rasulahu, itu artinya kamu taat aja sama Rasul sama dengan taat kepadaku, kata Allah. Kamu taat aja sama Rasulku itu Muhammad sama dengan taat padaku. Ada ayat itu. Ya kan? Betul ya? Artinya satu paket ini Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang sekuler mengartikan ini duit tunggal. Kalau orang Kristen punya Trinitas, maka ini duit tunggal.
Tambah lagi sama Jibril jadi trinitas juga katanya gitu. Nggak ada kerjaan orang-orang sekuler. Padahal Allah memberi beban kerasulan pada Muhammad itu untuk ini menerangkan. Karena Allah terlalu suci dan terlalu tinggi untuk menerangkan sendiri pada kita. Maka diutuslah Rasulnya itu. Sehingga wewenang itu seolah-olah Allah taruh di Muhammad. Nih Muhammad, kamu terangin. Sehingga rincian waris yang ada di Quran nanti diperjelas lagi dengan hadis. Makanya minggu kemarin kita bilang sumber dari ilmu waris adalah Al-Quran, hadis dan ijma. Gitu. Ya, jadi jangan takut. Nah, suatu hari Rasulullah pernah berkata, perkataan Rasul begini, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Terkecuali yang enggan. Ketika Rasulullah ditanya, siapa yang aba itu? Kok aneh ada orang yang enggan masuk surga? Karena konteksnya hadis ini adalah masuk surga. Dan Rasulullah menjamin itu bukan karena Rasulullah nanti mendapatkan hak syafaat. Rasulullah menjamin itu karena perintah Allah. Lalu ditanya, siapa yang enggan itu? Maka Rasulullah menjawab, waman asoni faqad aba. Siapa yang durhaka padaku, maka dialah yang enggan. Masukkanlah hadis ini ke dalam tadi itu, dalam ayat 14 itu. Artinya ada surga dan neraka di sini, di hukum waris ini. Jadi jangan kita mau menghitung waris karena kita mau mendapatkan waris, tapi semata-mata menjalankan syariat Allah, sehingga itu tuh bonus nantinya buat kita. Puas karena ini pasti halalnya, jalannya udah benar gitu loh. Ya, itu. Sama dengan begini. Yang dimaksud Rasulullah, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Itu maksudnya yang hakikatnya. Orang Islam itu pasti masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga itu ada dua, Pak Rudi. Satu dihisab dulu di neraka, di padang mahsyar, terus masuk neraka. Baru ntar berapa ribu tahun ya, digoreng dulu, dibakar, baru masuk surga. Ada yang orang yang langsung masuk surga, karena di padang mahsyar itu yukafirullahu anhum sayyi'atihim. Allah tutup semua kesalahan-kesalahannya dengan rahmat ya, ditutup, sehingga malaikat azab itu yang mengabsen itu nggak ngelihat dia ada dosa apa enggak, nggak ngeliatin dia makhluk Allah aja. Dan kemudian Allah mengambil orang-orang ini ke dalam naungannya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dzilli yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang Allah nanti akan naungi dia di hari kiamat, di mana nggak ada naungan selain naungannya. Di situ. Yang dimaksud Rasulullah, setiap umatku masuk surga itu sebetulnya itu. Nah, umat-umat yang kepleset berbuat maksiat, dosa, udah minta ampun. Tapi ini dapat ganjaran ini. Diganjar juga dengan neraka. Atau memang belum minta ampun. Ya, jadi dia berkekalan dalam maksiat dan dalam taat. Dalam Al-Quran surat 35 ayat 32 namanya muqtasid. Saya terangkan kepada di Anas tuh. Muqtasid, yang pertengahan. Masuk surga juga. Tapi harus dicuci. Jadi kalau orang berbuat dosa itu bau, Pak. Bau. Ada ikan yang buat dikasih makan kucing apa namanya? Ikan cuek atau ikan pindang itu. Bau. Tapi kenapa kucing senang? Karena ikan itu udah digoreng lagi. Harumnya itu, baunya jadi hilang, jadi bau harum. Orang berdosa juga begitu. Allah punya penggorengan namanya neraka. Orang berdosa itu supaya baunya hilang, jadi harum, goreng dulu. Tapi ihsan nggak perlu takut. Nggak akan gosong, malaikat udah tahu baliknya gimana gitu, berapa dibalik minyaknya bimoli lagi, bukan jelantah, bukan yang buat itu. Jadi kita berhadapan dengan hukum yang jelas bahwa ya kalau taat aja udah pasti masuk surga dan tanpa hisab.
Tapi kalau sedikit Anda maksiat, mulai Anda dihisab, tetap ada hak masuk surga kan? Orang kulu umatin tadi. Tetap. Begitu pula ayat 13-14 tadi. Diawali dengan janji kok. Ayo kalau kamu beneran ini, laksanain ini, surga. Kekal di dalamnya. Waduh enak banget. Tapi kalau kamu nggak mau ngelaksanain, atau kamu ngelaksanain tapi kamu hudud Allah dilanggar batas-batasnya gitu, bagi rata segala macam gitu, maka kamu masuk neraka. Padahal kita selalu berdoa begini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu maknanya adalah jangan kau mampirkan aku di neraka. Orang pun meminta dunia hasanah, di dunia kebaikan, hidup seneng, ya kan, makan cukup, udah pergi haji, apalagi sih yang kurang? Mau nyari apa lagi kamu? Hasanah itu semuanya. Dakwah, ya kan, rumah panjang, ya rumahnya lagi. Wa fil akhirati hasanah, apa kebaikan di akhirat itu? Kebaikan di akhirat adalah surga. Hasanah di akhirat adalah surga. Ya, tapi Allah tuh kasih doanya mantap hakikatnya. Wa qina adzabannar. Jangan mampirin saya. Kalau bisa langsung. Nah, kita ini sebenarnya golongan yang mampir apa enggak? Tanda tanya besar, Pak. Salah satunya makanya laksanakan hukum waris. Kalau sholat mah nggak usah disuruh lagi kan? Sholat nggak usah disuruh lagi, langsung gitu. Ya. Jadi kita kan mesti menghitung waris sama membagikan waris kan beda. Sama itu, membagi setelah dihitung. Karena begini, kalau kita menghitung belum tentu kita mengaplikasikan perhitungan itu, karena sesuatu hal misalnya rumah itu kan mesti dijadiin duit dulu baru bisa dibagi. Betul. Nah, sehingga saya bersimpulan menghitung dan membagikan itu sesuatu yang beda. Kenapa? Kalau kita menjalankan dari hukum Allah, ya kita menghitung aja dulu. Karena apa? Karena rumah ini tidak sesimpel seperti kita membagi. Maka setelah kita hitung, sudah jelas, dan nanti tinggal aplikasinya kalau rumah itu laku. Itu kalau kata-kata membagi, bagi Pak Basuki adalah membagi fisik. Padahal menghitung dan membagi itu adalah rangkaian yang harus nempel. Oleh sebab itu, ketika memang ada penundaan karena belum bisa dijual, maka yang dibagi itu saham, persentase, selesai. Soal prakteknya nanti eksekusinya. Tapi jangan membagi itu ditunda gara-gara fisik, belum bisa dibagi, belum bisa dijual gitu. Jadi saham diumumkan di musyawarah. Kamu sekian. Soalnya ada pendapat yang saya dapat dari salah satu ustaz. Apabila ada satu keluarga, orang tua laki-lakinya meninggal, dia belum dihitung dan dibagiin waris, maka anak yang meninggal nggak dapat lagi. Nah, itu sesuatu yang salah atau yang benar? Padahal ini saya dapat dari ustaz yang bisa dibilang mumpuni juga. Ya, nanti kita bicarakan di sini ya. Meluruskan kesalahan-kesalahannya. Memang kasusnya ada yang itu juga gitu. Tapi yang penting begitu tadi, jangan tertipu dengan kata-kata membagi. Membagi bisa kapan aja, tapi sudah ada haknya, sudah diumumkan. Dan yang ini menerima gitu. Namanya saham. Iya. Saham atau obligasi atau namanya andil. Contoh ginilah. Si mayit meninggalkan rumah kontrakan, Pak. Oke? 20 pintu. Menghasilkan itu? Menghasilkan. Tapi juga menimbulkan biaya nggak itu? Ya, karena kita masih merawat kan. Oleh sebab itu ketika bagi saham, maka hasilnya dibagi waris juga. Rutin kan? Kewajibannya juga sesuai proporsi. Anda sepertiga, Anda seperlima. Ya, waktu listrik 20 juta listrik ke 20 pintu kan. Maka itu yang bayar juga ahli waris sesuai proporsinya. Selesai kan? Ini yang nggak mau dilaksanakan sebetulnya. Karena orang anggap membagi itu jreng dapat. Nggak gitu. Ada namanya proporsi saham itu.
Sehingga kalau udah begitu lolos dari ini, dari ancaman neraka gitu. Sama dengan yang ditunda itu. Rumah itu masih ditinggalin ibu. Ibu masih hidup kan? Sama adik bungsu. Itu ibu berapa? Bu, mulai saat ini ibu memiliki rumah ini 1/4. Apa 1/8? Adik bungsu sekian, Bu. Rumah disewakan. Ya, hasilnya itu sesuai proporsi. Atau rumah membutuhkan biaya perawatan taman, pengecatan, rehab. Totalnya itu dibagi kewajiban waris sesuai dengan angka pendapatan yang ngerti nggak? Tahu lah Bapak ekonomi kan, tahu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kata-kata tidak melaksanakan. Kalau soal yang tadi anaknya mati tapi belum dihitung itu nanti ada di kasus ini. Itu sama dengan yang ditanyakan Pak Tom kemarin sebenarnya kan kasusnya. Ya. Ini satu lagi saya juga belum paham mengenai yang tadi. Ini ada hubungan ini yang anak yatim datang itu pembagian hitungan udah dapat sedekah. Iya. Karena bukan ahli waris ya. Iya, maksudnya begini, kan kita lagi udah hitung-hitung gitu nih. Kan dia datang. Oh, enggak, udah selesai, udah mau bagi fisik. Oh, udah bagi fisik. Udah mau bagi fisik gitu. Dia datang kita yang ya kalau bisa undang. Oh, begitu nah. Kalau bisa undang, hududnya begitu. Iya. Tadi bicaranya, ini misalnya kita lagi ini nih. Iya. Asumsi saya. Ini lagi rapat keluarga nih. Iya. Ya adalah orang meminta-minta atau anak yatim, Pak sedekahnya gitu. Oh, ya begitu deh nih. Saya pikir begitu asumsi saya. Nah, kalau itu rupanya udah pembagian fisik kita ngundang gitu. Ngundang. Atau kalau ada ya ini yang paling nggak ada ini. Ini saya dapat warisnya misalnya Pak, itu harus dikeluarkan 2,5%. Apa ada nanti apa ada aturan di situ. Terus apakah seperti itu yang dimaksud yatim itu tadi atau? Iya bisa aja dikombinasi dengan itu. Kombinasi. Kan asal mulanya 2,5% itu bagi sedekah ya, bukan bagi zakat mal ya, bukan ya. Bukan masalah. Adalah kasus Su'labah, sahabat Nabi yang miskin, tapi dia nomor 1 di saf pertama kalau Nabi jadi imam. Suatu hari Su'labah menghilang kira-kira sebulan gitu. Nabi tanya sama sahabat lainnya, mana Su'labah? Dia lagi asik menggembala kambingnya kata gitu, sampai nggak sholat jamaah bersama Nabi gitu. Ditanya kemudian gimana itu, kok dia nggak hadir sini? Kira dia datang menemui Nabi dan minta doa sama Nabi supaya dia dijadikan orang kaya, supaya bisa sedekah gitu. Nabi bilang, ya kau hadir dong di sholat jamaah. Oh nggak bisa ini. Didoain sama Nabi, makin banyak. Akhirnya nggak hadir lagi di sholat jamaah lama. Maka Nabi utus seorang sahabat untuk Su'labah, sedekahkan kambingmu setiap ada bertambahnya. Berapa? Dari 40 kambing 1 sedekahnya 1/40 2,5%. Asalnya begitu, asalnya. Bagus kalau dikombinasi pakai itu. Iya, jadi jangan anak yatim ini 10.000 aja. Enggak, lo dapatnya 3 miliar, nyumbangnya 10.000. Ya kan gitu. Kalau itu masalah perasaan, Pak. Ya. Masalah ketulusan jiwa kita aja. Ya. Udah ya. Saya mau pindah ke nomor 2, nomor 1 masih ada masalah enggak? Udah ya, udah kali ya nomor 1 ya, jelas kok. Artinya kita belajar takut sama ancaman Allah dan belajar berani meminta janji Allah. Iya dong, kita takut sama ancaman Allah. Sebab kita mesti meneladani Umar bin Khattab atau Abu Bakar ketika membaca ayat ini. Ya, barang siapa yang durhaka pada Allah Rasulnya neraka, pingsan Pak. Padahal jadi imam. Jadi makmum nunggu dulu sampai dia bangun. Baru dia terusin lagi. Saking takutnya sama ancaman Allah. Bukan takut sama neraka, takut sama Allah. Karena neraka itu bisa nasibnya sama seperti api waktu bakar Ibrahim. Ya narun kunni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Selesai neraka.
Neraka kan makhluk Allah yang diajak ngobrol sama Allah. Neraka udah penuh belum kamu? Udah ya Allah. Nih saya masukin lagi nih orang-orang muslim misalnya gitu. Ya, jadi kita bukan takut sama nerakanya, takut sama ancamannya. Ibarat guru udah nerangin, terus guru ini nanya lagi, udah ngerti gitu, suruh sebutin, nggak bisa. Kenapa tadi bilangnya udah ngerti? Iya tadi lupa kata gitu. Berarti Anda tidak memperhatikan saya gitu. Nah, Allah minta perhatian. Ini saya sebutin ya, anakmu dapat segini, anak perempuan dapat segini, gini. Ini ya yang laksanain gitu. Kita nggak mau laksanain, marah, Allah marah, ngancem. Ya, cukup. Sekarang yang nomor 2. Apa nomor 2 tuh? Ya, hisab waris dirinci. Jadi hisab waris dirinci di ayat tadi, An-Nisa ayat 13, 14 dan 176. Rincian itu nggak boleh lari. Pokoknya itu aja yang dihitung nanti. Termasuk hitungan yang ahli warisnya tidak tersebut dalam sini, yang Nabi kemudian mengajarkan pada kita. Karena kan wa may yuti'illah wa rasulah, para sahabat taat. Jadi Nabi juga ada hukum waris yang kita yakini itu dari Allah. Contoh untuk paman, untuk ponakan, untuk apa gitu. Kan nggak ada di An-Nisa ini, tapi ada di hadis-hadis nanti. Gitu. Jadi makanya ahli warisnya mesti dihafal nanti ya. Semua diambil dari dalil yang jelas gitu. Nah, saya mau ambil contoh perbandingan antara perintah waris dengan perintah yang lain yang nggak dirinci. Hisab waris dirinci. Sambil contoh. Perintah sholat dalam Quran apa? Perintahnya aqimus sholat wa tu'tiyaz zakat atau wa atuz zakat, ya kan? Atau macam-macam lah. Ya, perintah salat semua. Tapi Allah enggak merinci kan? Rakaat. Enggak detail. Salatnya namanya apa? Yang disebut dalam Quran itu dari salat 5 waktu yang disebut berapa waktu? Subuh disebut salat fajar, terus asar, terus Isya. Tapi zuhur sama maghrib nggak disebut. Nah, maghrib itu ada istilah maghrib dalam Quran itu sebagai menunjukkan waktu. Masyriqi wal maghribi. Misalnya timur dan barat. Maghrib itu artinya barat. Masyriq itu artinya timur. Nggak dirinci. Maka Rasulullah melalui Jibril diberitahu oleh Allah. Ini waktu-waktu sholat. Dimulai dengan takbir. Mana ada di Quran? Nggak ada. Perintahnya toh. Oleh sebab itu kita boleh meyakini rincian dari pelaksanaan sholat Allah tidak rinci di Quran, tapi Allah merincinya melalui Rasulnya di ini. Jadi kalau kita taat dengan Rasul dengan rincian itu, sama kita taat kepada Allah. Karena perintahnya global, sholatlah kamu, ya kan? Sedangkan pelaksanaannya, perintahnya teknis. Ini juklak, ini juknis. Itu. Paham ya? Dek bagi dulu hadis ini. Di Indonesia tuh kan agama Islam. Kan ada singkatannya gitu. Kalau di luar negeri sebutannya kan Muslim gitu. Muslim gitu. Muslim, Islam. Kalau disebut Islamnya enggak? Islam, agamanya Islam. Muslim kan orangnya. Penganut Islam. Iya kalau apa? Ya penganut Islam. Iya kalau kita disingkatannya apa? Mereka disingkat juga nggak ada? Disingkat apa kita? Islam bisa subuh. Enggak ada itu dipas-pasin karena lohor kan bukan pakai L, zuhur pakai zal. Mau jadi Islam. Ya. Sekarang kita lihat yang tidak dirinci itu sholat tadi pertama ya. Lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6 lihat. Ya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra'a bi Fatihatil kitab
tidak disebut sholat, ya, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Ini peraturan siapa? Rinci nggak kira-kira? Rinci dari pelaksanaan perintah sholat. Tapi ada nggak ini di Quran? Kamu tidak sah sholatnya kalau nggak pakai Fatihah, ada nggak? Nah, berarti rinciannya tidak ada di Quran, tapi ada di hadis. Waris lain kan? Rincian hitungannya ada di Quran. Mau apa? Mau lari kemana? Udah. Gitu loh maksudnya. Ya. Terus itu mengenai sholat. Sekarang mengenai puasa. Puasa itu dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw. Jadi kita disuruh diperintah puasa agar kita bertakwa. Global apa khusus? Yang am atau yang khos? Yang am ya. Sekarang lihat hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang berpuasa, maka janganlah dia berkata keji dan kasar. Jika ada orang yang mencaci atau memusuhinya, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Aturan ini aturan rinci puasa atau bukan? Iya, rinci puasa. Di mana? Di hadis. Nah, di Quran ada nggak? Kalau kamu puasa jangan kasar ngomongnya, nggak ada. Nah ini nunjukin bahwa waris tuh ibadah khusus nih. Karena rincian hitungannya, hisab waris itu dirinci. Ya, itu puasa. Sekarang lihat zakat. Zakat itu memang dirinci. Ya kan? Dirinci mustahiknya. Ya toh? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnas sabil wal gharimi wa segala macam. Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk apa? Perincian penerimanya. Penerimanya hampir sama sama waris kan itu. Tapi besarannya ya tidak. Lihat. Dan besarannya besar. Hadis nomor 9, hadis nomor 9. Dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atas laki-laki, perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya dengan 1 sok kurma atau 1 sok syair atau gandum atau jelai. Di sini ada kata-kata zakat al-fitri, zakat fitrah. Ada di Quran. Ada di Quran. Bayarlah zakat fitrah dengan kurma, dengan apa? Ada. Adanya perintah zakat. Jadi saya pengen ini bukan bandingin ya. Jadi Allah memberikan juklat, Rasulullah juknis. Tapi untuk waris Allah kasih juklat dan juknis, gitu. Tilka hududullahnya itu khusus gitu. Allah ngitungin sendiri. Kalau Allah ngitungin sendiri, Allah dalam wilayah ketuhanannya, dalam wilayah keagungannya, itu kita nggak akan nyampe. Makanya sampai sekarang nggak ada yang saya dengar jelas-jelas apa alasan Allah menjadikan bagian perempuan hanya setengah dari laki-laki. Macam-macam ulama bilangnya. Wah, karena perempuan kan ntar ikut suami. Wah, perempuan begini. Kalau laki-laki kan memang wah tanggung jawabnya banyak gitu. Belum pas buat saya. Tapi kita kan samina wa ta'na, ya udah gitu. Toh ada jalan untuk sedekah kepada perempuan itu setelah dibagi waris sahamnya, pelaksanaannya dan selesai kita sedekah. Ini bagian saya buat kamu aja gitu. Saya nggak butuh lagi. Gitu kan bisa. Ya, jadi bukan mengakali Allah tapi laksanakan dulu. Ya, perintah Allah. Terus haji dalam Quran itu bunyinya begini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia diwajibkan dia mengerjakan haji bagi yang sanggup melaksanakan ke sana. Lalu Allah menyebut memang tawaf, sa'i segala macam gitu. Tapi Allah tidak menyebut sesuatu yang sifatnya fikih. Allah serahkan pada Rasulnya. Udah kamu pelaksanaannya, detailnya tolong kamu yang mengajari pada umatmu. Hadis nomor ketiga, lihat.
Oke, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata pada Rasulullah SAW, pakaian apa yang harus disediakan oleh seorang muhrim? Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram ya, sedang haji atau umroh. Rasulullah SAW menjawab, dia tidak boleh mengenakan baju penutup kepala atau sorban atau pici, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai mantel kecuali seorang yang tidak memiliki sendal. Dia boleh mengenakan sepatu tapi dipotong hingga berada di bawah mata kaki, dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wangian dari daun tumbuhan. Di Quran ada? Nggak ada. Jadi seolah-olah hukum waris hitungnya itu milik Allah. Langsung Allah. Baik kita hormatin gitu loh. Wah ini kan langsung ini, nggak melewati ahli tafsir, nggak 1/6, 2/3 jelas kok. Ya kan? Paham ya? Dah, habis ini ada masalah? Ini masalah apa? Muhrim ini perempuan muhrim juga pakainya enggak? Perempuan kan pakai menutup semua kayak sekarang. Tapi dijahit apa enggak? Kayak Dijahit boleh? Yang perempuan? Perempuan. Laki-laki nggak boleh? Tapi apa ya kalau laki kan enggak polos enggak pakai. Iya, pakai 2 potong kayak ini Sam. Satu nggak pakai. Iya, enggak pakai. Nah, kalau perempuan polisnya pakai juga enggak? Pakai harus pakai. Yang berjahit dia boleh. Ini sampai-sampai orang Syiah yang tinggal di Iran sekarang, Syiah Imamiyah, melaksanakan hadis Rasulullah mengenai haji ini, dia seluruh rangkaian haji walaupun pakai ihram nggak pakai ihram, kan ada juga setelah haji selesai boleh pakai baju koko kan, untuk kan. Sekarang nggak boleh. Ya sekarang nggak boleh ya. Dia pokoknya seluruh rangkaian haji sampai pulang itu nggak pernah pakai biji. Bahkan berangkat dari mulai berangkat. Sehingga kalau Bapak lihat di Mekah nanti kalau Bapak haji itu ada orang yang dari Iran pakai jalan darat, bisnya tuh dipapas Pak. Atas. Jadi dia di bis itu kena sinar matahari, kena hujan karena dia melaksanakan betul bahwa tidak boleh memakai penutup kepala. Sehingga pakai payung aja nggak mau. Tuh, ya. Nah, itu namanya persepsi terhadap sebuah hadis. Itu nggak kita masalahin lah. Ya. Tapi mereka begitu, wah gosong-gosong deh jadinya deh. Jalan bis dari Iran ke situ kan, datanya di peta. Iran kan dataran tinggi, 5.000 meter. Turun dia lewat Parsi, lewat wah jauh. Oke, dah. Nomor 3. Adanya perintah Nabi untuk belajar. Selain Allah mengancam dirinci dalam Quran, Nabi juga memerintahkan kita untuk belajar waris. Jelas-jelas telak Nabi ngajarin. Coba lihat hadis nomor 10 dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Ini yang kita sering lupa. Kita udah belajar, nggak ngajarin lagi, ya. Ajarin kepada manusia. Karena sesungguhnya faraid adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu faraid, ya, wahwa yunsa, akan dilupakan. Lihat, wahwa awwalu syai'i yunza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Jadi sekarang nih kita nih lagi nguber-nguber ilmu nih Pak, khusus faraid. Sebelum dicabut. Ngeri kita. Gimana Pak? Dengar satu hadis ini doang gimana? Apa minat apa susah gitu? Minat. Nomor pertama aja udah menggugurkan Bapak supaya Bapak nggak malas-malasan belajar faraid. Nomor 1 tuh ancaman Allah, ya kan? Nomor 2 dirinci kita menghormati Allah, mengagungkan Allah. Yang ketiga ini Nabi nyuruh karena 2 alasan. Pertama dia setengah dari ilmu agama akan dilupakan, dan 1 akan segera dicabut. Gimana? Terus yang kedua hadis nomor 4, bobotnya sejajar dengan belajar Quran. Jadi bobotnya belajar faraid itu sama dengan belajar Quran, dan merupakan kelebihan atau keutamaan seseorang yang tahu faraid itu dibanding yang lainnya. Lihat dari Abu Ubaidah
Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, barang siapa membaca Al-Quran, hendaklah dia mempelajari faraid. Karena jika dia bertemu dengan seorang Arab pedalaman, akan ditanyakan kepadanya, wahai muhajir, apakah engkau baca Quran? Jika dia menjawab ya, maka akan ditanyakan kembali, apakah engkau mengerti faraid? Jika dia menjawab ya, maka itu merupakan kelebihan dan kebaikan. Jika dia menjawab tidak, akan dikatakan kepadanya, kamu enggak lebih utama dari aku, wahai muhajir. Alias sama aja sama orang Arab musuh. Gitu ya. Jadi dia bobotnya itu disejajarkan dengan belajar Quran, faraid itu. Ya. Dan kalau kita datang ke Arab sana, wah ini Kori jago nih. Kamu jago Quran? Iya, saya jago Quran gitu. Kamu ngerti faraid? Enggak ngerti. Enggak ada bedanya kamu sama saya. Padahal orang alim ini. Nah, itu. Jadi beruntung Bapak nanti akan dapat keutamaan dari Allah. Nah, sekarang kita lihat makna dilupakan dan dicabut. Dicabut itu gimana caranya? Lihat hadis nomor 7. Lihat. Setelah bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang. Karena aku adalah manusia yang akan direnggut atau wafat. Ini kata Nabi ya. Dan sungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah. Hingga kelak ada dua orang yang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang dapat memutuskan perkara mereka. Atau itu ya. Jadi dicabutnya itu akan menimbulkan kacau balau, ya kan? Nah, makna hakikatnya apa dicabut itu? Lihat hadis nomor 5. Dicabut dan dilupakan nih. Nomor 5, lihat ya. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut dari manusia. Walakin yakhbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabutnya dengan cara mematikan para ulama. Kemudian setelah tidak tertinggal seorang alim pun, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Apabila para pemimpin itu ditanya tentang suatu perkara, maka mereka memberikan fatwa pada manusia tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Jadi ulama-ulama yang tahu faraid dimatiin semua sama Allah. Dicabut ilmu. Ya Allah, belajar faraid itu cepat mati kan. Apa kalau langsung. Kita tetap belajar, jangan sampai ulama udah tahu. Jadi udah bisa mewarisi kita belajar ilmu. Iya, maknanya juga begitu. Ustadz yang ngajarin faraid dijaga. Jaga kesehatannya. Dikirim sate padang, dikirim baru goreng. Jadi Ustadz happy, bahagia. Lupa Jumat ketiduran nggak ngajar. Mati semua muridnya. Kayaknya udah setahun lebih itu. Bukan. Setelah murid pada terima ini semua, Iya. baru ente dicabut gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi waktu aneh cabut aneh bilang sama Allah, ya Allah sekalian semuanya ini gitu. Katanya mau 94. Nah, ini terjadi dicabutnya ilmu dan dilupakan itu ketika Islam sudah tinggal nama. Hadis nomor 8. Lihat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Lihat baik-baik. Yusiku ayyati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman di mana lihat baik-baik, la yabqa minal islami la ismu, tidak ada Islam lagi kecuali tinggal namanya doang. Wala yabqa minal qur'ani ila rasmuh, dan tidak akan lagi ada Quran kecuali hanya tulisannya saja. Wa masajiduhum, ya kan? Wa masajiduhum amiratun, masjidnya megah-megah. Wa hiya kharabun minal huda, tapi jauh dari petunjuk. Nomor 4, wal ulama, ya. Ulama mereka yang ada adalah seburuk-buruknya manusia yang berada di bawah kolong langit. Dari mereka timbul berbagai fitnah dan akan kembali pada mereka fitnah-fitnah tersebut. Ini keadaan ini gawat nih. Orang begitu bangga bangun masjid yang megah-megah gitu, tapi lupa adakah di situ belajar faraid? Rese nggak tuh Ustaz ya? Gitu. Ya udah habisin dulu ya. Udah berbusa-busa nih. Lumayan ya hari ini, kita terusin lagi minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.